Selamat sore. Kali ini kita mengunjungi satu pantai di dekat daerah Kuta, namanya Pantai Jerman. Nah, ini tuh masih desa nelayan gitu ya. Kalau di sini jadi banyak kayak boat atau perahu-perahu nelayan. Jadi di sini dulunya mungkin ya kampung nelayan, dekat dengan kampung nelayan. Sekarang waktu menunjukkan jam 17.30, udah hampir jam 6, tapi matahari masih di atas ya. Nah, masih kita lagi mau nunggu sunset. Nanti deh. Sengaja datang jam segini biar bisa lihat sunset. Nah, kebetulan kalau di musim ini air lautnya tuh agak surut ya. Jadi kayak nggak terlalu tinggi. Biasanya lumayan tinggi nih. Kalau misalnya kita lihat, nah tuh dia. Jadi kelihatan tuh ininya agak menjorok ke dalam sana. Di sini juga salah satu pantai yang memang nyaman banget buat berenang. Dan di sekitaran sini juga banyak berjejer hotel-hotel berbintang, dari yang guest house sampai yang berbintang 5, dan kebanyakan hotel yang udah lumayan lama ya. Yang baru juga banyak sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian familiar dengan Pantai Kuta yang memang ramai, ini ke arah selatan ya, ke arah selatan dari Pantai Kuta. Nah, di sini juga salah satu pantai yang ramai, nggak hanya oleh turis tapi juga penduduk lokal yang tinggal di daerah sini. Biasanya kalau ingin ke pantai, mandi-mandi di Pantai Jerman ini. Kenapa disebut dengan Pantai Jerman? Kemungkinan dulu di sini banyak wisatawan asing yang berasal dari negara Jerman. Tapi beberapa tempat di Bali dengan sebutan Jerman juga bisa disebut dengan itu kayak semacam singkatan jeruk manis. Soalnya banyak juga warung kayak warung Jerman, kirain itu warung yang memang didominasi dengan orang-orang Jerman, tapi ternyata itu singkatan dari kata jeruk manis. Tapi kayaknya kalau di sini memang dulunya banyak wisatawan dari negara Jerman. Jadi kenapa disebutnya Pantai Jerman? Kalau memang dilihat ya, walaupun sekarang lebih mix tamunya, tapi memang dominasi orang-orang kayak misalnya Eropa banyak. Walaupun sekarang bisa kita lihat ya, kayak wisatawan itu di satu tempat nyebar ya. Jadi kayak ini wilayahnya turis-turis India misalnya, yang memang mereka lebih suka tempat-tempat ramai seperti Kuta, Legian. Itu pasti turis-turis dari India suka keramaian yang dekat dengan restoran. Apalagi mereka pasti nyarinya restoran-restoran yang memang restoran India yang vegetarian. Sementara misalnya kita ngomongin yang agak jauh lagi sedikit, daerah Sanur. Dulu Sanur itu terkenal dengan wilayah yang maksudnya area buat turis-turis yang sudah pensiun, retired. Jadi banyak barbar yang isinya tuh orang-orang yang udah sepuh, yang memang kayaknya sudah retired dari kerjaan di negaranya dan liburan panjang ke Bali. Nah, itu kebanyakan di daerah Sanur. Cuma kalau kita omongin sekarang, itu udah nggak berlaku. Jadi kayak kita nyebut daerah Sanur sekarang, turisnya itu variatif ya, nggak cuman daerah Sanur aja. Nggak cuman orang-orang yang sudah retired aja. Nah, balik lagi ini ke Pantai Jerman. Di sini tuh salah satu pantai yang agak tenang. Kenapa? Bisa jadi memang kayak, sebenarnya ini kan dekat bandara ya. Jadi ada beberapa yang di kayak semacam, aku lupa namanya, itu tuh yang kayak gundukan-gundukan itu, pemecah ombak. Jadi ada beberapa titik, sampai misalnya di sini nih, ada beberapa titik ada pemecah ombaknya. Nah, ada patung, itu patung Wisnu apa Siwa ya. Nanti aku coba cari lagi informasi lebih detailnya.
Jadi patung-patung ini baru dibuat sekitar tahun 2022 kayaknya, 2022. Jadi ada beberapa patung yang dibangun, patungnya patung raksasa ya, dibangun di pesisir pantai, dari pantai sini, pantai Jerman ini yang pertama, sampai ke pantai Batu Bolong Canggu sana. Itu ada patung-patung, ada patung Siwa, patung Krishna, dan patung-patung yang memang jadi simbol agama Hindu. Di sini juga kayak semacam ini. Sebenarnya ini kayak untuk ini kanu ya, yang biasa disewakan untuk canoeing di daerah sini. Untuk kisarannya biasanya per jam ya, bisa jadi ada yang 20.000, 30.000, tergantung sih kayaknya. Biasanya juga untuk turis lokal dan turis asing juga harganya dibedakan ya. Jadi bedanya juga itu kan berdasarkan currency ya. Jadi kayak memang kita makan atau di mana ada juga memang yang memberikan harga berbeda untuk wisatawan domestik ataupun wisatawan mancanegara. Lucu banget anjing-anjing itu ya. Kita jalan-jalan lagi deh. Di sini pasirnya termasuk pasir yang mix ya. Jadi nggak cuman pasir putih, tapi kayak udah agak-agak gelap gitu. Nah kebetulan kalau lagi musim barat di Bali ini, di bibir pantai di daerah agak selatan sini, agak-agak yang ke arah barat dan selatan, banyak kayak sampah-sampah kayu-kayu yang memang terbawa arus, entah itu dari Jawa atau dari pulau-pulau sekitar yang ada di Bali. Jadi kayak gini nih. Jadi kayak nggak tiap hari atau nggak tiap saat pantai di Bali itu kayak gini ya guys. Jadi memang ini terjadi karena memang lagi musim barat. Jadi ini terbawa angin. Jadi kadang-kadang suka banyak yang bikin opini kalau Bali itu kotor. Sebenarnya bukan karena kotor disengaja, tapi memang sampah-sampah ini terbawa dari pulau-pulau yang ada di sekitaran Bali, mau itu dari Lombok atau dari Jawa atau dari mana. Jadi dia jauh banget, dan sampahnya itu rata-rata memang sampah kayu. Halo Pak, sampah kayu bukannya sampah plastik ya. Nih kayak gini nih. Memang ada beberapa sampah-sampah non organik yang terbawa, tapi kebanyakan adalah sampah-sampah kayu. Dan ini juga diangkut, jadi nggak cuman kayak dibiarkan saja, jadi dikumpulin di sebelah sana tuh. Kalau kita bisa lihat di sebelah ada beberapa bagian yang memang buat mengumpulkan kayu-kayu ini, dan mereka kayak pakai eskavator gitu loh untuk membawa atau membersihkan bibir pantai di sekitar sini. Ini kita di daerah-daerah bibir pantai aja dulu. Dan ini ya seperti yang aku bilang tadi, lagi musim barat. Kalau lagi musim barat gini, airnya nggak sebening pada saat nanti musim panas. Kalau pas musim panas, airnya itu bening banget. Terkesan malah kayak biru gitu loh. Dan enak banget buat berenang. Nah kalau lagi musim begini, terlepas dari memang anginnya lebih kencang, curah hujannya juga banyak, pantainya juga jadi nggak terlalu bersih, atau misalnya bisa dibilang kotor karena limbah kayu-kayu ini. Nah, limbah-limbah kayu gini. Nah ini biasanya dibersihkan secara berkala dan dikumpulkan untuk dijadikan bahan bakar atau kayu bakar industri ya. Misalnya kan banyak juga industri yang membutuhkan kayu bakar seperti kayak laundry dan lain-lainnya, itu banyak banget juga. Jadi ini diambil secara gratis biasanya. Udah ada pengepulnya. Bahkan ini kan bisa dibilang juga drifting wood. Ada juga beberapa yang membuat kerajinan dari kayu-kayu kayak gini. Kayu-kayu kayak gini nih biasanya juga dibikin kayak bahan seni ya, kayak gitu yang bisa dijual. Jadi kalau di tangan-tangan orang-orang kreatif biasanya jadi aja tuh barang-barang lucu. Nah lihat, kan kalau kita lihat jarang banget kayak sampah-sampah plastiknya, lebih banyak kayu-kayu. Dan kayu-kayu ini biasanya sudah terombang-ambing
di lautan lama ya, jadi makanya disebutnya drifting wood. Nah nanti kita kayaknya kemungkinan berenang ya, kemungkinan. Kebanyakan orang itu nongkrongnya di sana tuh, di daerah yang menutupi sinar matahari secara langsung. Jadi banyak banget juga yang memang kayak jalan-jalan di sini, nggak cuma turis-turis asing, tapi juga warga lokal yang membawa anak, bawa ponakan sambil jajan. Dan khasnya jajanan yang ada di pantai di daerah sini adalah kayak semacam lumpianya gitu loh. Lumpia yang kita bisa beli dari harga 5.000 sampai 10.000 tergantung mau sebanyak apa. Dan biasanya disiram pakai bumbu kacang. Nah, kita lihat semua nih. Ini tuh batu-batu karang ya, guys, bukannya sampah ini ya. Jadi batu-batu karang, memang di sini banyak banget batu-batu karang putih kayak gini nih. Banyak banget. Jadi orang pada berenang di sana. Kalau di sananya sih bening ya, ini cuman kayak bagian sininya aja nih agak-agak kelihatan keruh. Tapi sebenarnya bening banget. Nih si Dedek nih lagi bikin apa? Lagi bikin apa, Dek? lagi bikin lubang ya. Ini bapak dan ibu turis dan kebanyakan nih anak kecil di sini nih. Nah, ini lagi pada main. Nah, lihat di sini tuh. Kayak kebanyakan tuh kayak karang-karang gitu. Nah tuh karang-karang gitu di sini tuh. Bukannya sampah ya. Aduh. Nah lagi pada main semuanya tuh. Nah lagi pada main. Anak kecil. Tapi diawasin sama orang tuanya, nggak cuma main sendiri. Nah itu kalau misalnya kita lihat dari ke arah sana tuh, ke arah sana itu daerah Kuta tuh. Yang bisa di ujung pas itu daerah pantai Kuta yang memang orang biasanya berkunjung ke pantai sana. Kalau yang berkunjung ke sini biasanya orang-orang yang memang atau turis-turis yang memang singgah di hotel atau memang tinggal di hotel yang ada di sekitaran sini. Seperti ada kayak hotel Holiday Inn, ada juga hotel Patra Jasa di sini yang memang hotel-hotel beachfront ya, yang memang menghadap langsung atau punya akses langsung ke arah laut. Nah, kita mau naik ke atas nih, mau lihat ya. Jadi ini sebenarnya penahan ombak sebetulnya. Jadi kita bisa naik ke atas bentar. Hap, 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 hap. Ini untungnya nggak licin, jadi bisa langsung diakses. Dan di sini juga banyak yang suka nongkrong, ngelihat sunset sambil ngelihat matahari terbenam. Oke guys, nah ini nongkrong di sini. Kalau di Bali gini atau di daerah sini, pantai itu nggak berbayar ya, cuman kayak akses buat ininya aja, akses buat parkir 2.000. Sekarang 2.000, tadinya 1.000. Nah di sini paling tepat deh buat lihat sunset. Nah kalau kita lihat ke arah kiri, ke arah selatan itu Bandara Ngurah Rai guys. Jadi kita bisa lihat pesawat take off dan landing di sini kalau sore. Ya kalau siang juga bisa, tapi panas-panasan. Ya. Oke, kita nunggu aja dulu untuk berikutnya. Nah, untuk berikutnya nanti sunset kayaknya bisa langsung, nggak bisa langsung juga dilihat. Cuman ini nih, kita lihat deh, kita nikmatin aja dulu sunsetnya. Sambil nikmatin, sambil duduk santai. Tenang banget kan ya. Oke guys, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya ya. Dadah.